Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari kelas 4B. Jadi tujuan saya membuat video ini, saya memenuhi tugas kuliah dan akan menjelaskan hakikat kurikulum dalam pendidikan. Di sini saya sudah membuat peta konsep ya. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, sejarah kurikulum. Yang kedua, definisi kurikulum. Yang ketiga, fungsi kurikulum. Dan yang keempat, komponen kurikulum. Dan yang terakhir, peran kurikulum. Nah, di sini yang pertama, sejarah kurikulum. Sejarah kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir dan kurer atau kurire ya, yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai finish. Nah, dan yang kedua ada definisi kurikulum. Definisi kurikulum ini adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenal tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang ketiga ada fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum ini ada 3 poin. Yang pertama, guru, siswa, dan orang tua. Yang pertama, bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar. Dan yang kedua, bagi siswa, sebagai pedoman atau acuan dalam belajar. Kurikulum ini membantu siswa dalam memahami apa yang harus mereka pelajari, mengembangkan keterampilan mereka, dan mempersiapkan mereka untuk melanjutkan pendidikan. Bagi orang tua, sebagai pedoman dalam membimbing anak belajar di rumah dan untuk mengetahui perkembangan belajar pada anak. Dan yang keempat, komponen kurikulum. Komponen kurikulum ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, tujuan, materi, metode atau strategi, dan yang terakhir evaluasi. Tujuan yaitu tujuan pendidikan yang ingin dicapai, sedangkan materi yaitu pembelajaran yang akan digunakan. Sedangkan yang ketiga, metode atau strategi, yaitu cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi yaitu penilaian atau pengukuran terhadap hasil pembelajaran. Adapun poin terakhir yaitu yang kelima, peran kurikulum. Peran kurikulum ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagian konservatif, bagian kritis atau evaluatif, dan yang ketiga, bagian kreatif. Bagian konservatif ini yaitu kurikulum yang berfungsi sebagai acuan dalam menilai keterampilan proses pendidikan. Dan yang kedua, bagian kritis atau evaluatif, yaitu kurikulum yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan evaluatif. Dan bagian yang ketiga, yang terakhir, ada bagian kreatif, yaitu kurikulum yang berfungsi untuk menggali potensi siswa dalam memperoleh kreativitas. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.